Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bahagia ini? Alhamdulillah selalu bahagia, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, Amin. selamat dan bahagia Pak ya. Amin amin amin. Ya Rabbal Alamin. Oke Pak Ahmad, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bertemu. Sesuai dengan pembicaraan kita di hari Sabtu kemarin bahwa kita ingin berbicara mengenai persiapan supervisi akademik Pak ya, yang akan Bapak laksanakan. Beberapa hal yang akan diobservasi Pak untuk pengembangan diri ini, yaitu pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, kemudian perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid, kemudian bagaimana merefleksi dan melakukan perbaikan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian juga Pak, selanjutnya nanti pada saat kegiatan praktek mengajar dilaksanakan di ruang kelas, saya juga akan mencatat semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek mengajar itu Pak. Kapan rencananya Pak melaksanakan kegiatan praktek mengajar ini? Besok hari Selasa. Besok Pak ya, hari Selasa ya, Selasa. Di kelas mana Pak? Di kelas 10E. 10E Pak ya, kelas 10E. Mata pelajaran apa Pak? Mata pelajaran informatika. Mata pelajaran informatika. Berarti rencananya Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran ini besok ya Pak ya, di hari Selasa. Kelas 10E. Kelas 10E. Mata pelajaran informatika Pak ya. Oke. Besok Pak ya. Boleh disampaikan Pak apa tujuan Bapak, tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada saat kegiatan praktek mengajar besok itu? Iya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan besok itu siswa mampu memahami perbedaan jaringan lokal, iya, dan internet, dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Internet dan melalui jaringan kabel dan nirkabel. Kabel dan nirkabel Pak ya. Berarti pada saat Bapak melaksanakan kegiatan praktek mengajar besok, yang Bapak ingin capai itu adalah peserta didik itu dapat membedakan perbedaan antara jaringan lokal internet, dan kemudian jenis-jenis koneksi internet, baik yang melalui kabel dengan tidak menggunakan kabel. Nirkabel Pak ya. Ada lagi Pak yang dianukan untuk tujuan itu saja tujuannya? Itu saja untuk tujuan. Tujuannya Pak ya. Dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi itu, apa yang ingin Bapak kembangkan pada peserta didik? Ya. Itu yang ingin dikembangkan Pak, agar peserta didik itu mampu memahami tentang sistem komputer, kemudian membedakan tentang jenis-jenis jaringan itu, ya, kemudian membedakan jenis jaringan yang jenis-jenis jaringan tersebut. Oh iya Pak. Berarti dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin siswa itu bisa memahami tentang sistem komputer, kemudian bisa juga membedakan tentang jenis-jenis jaringan, baik yang pakai kabel, kemudian yang kabelnya Pak. Oke Pak. Apa strategi Bapak yang Bapak mau laksanakan sehingga tujuan Bapak tadi dan keinginan Bapak untuk mengembangkan peserta didik dalam kelas tadi itu bisa tercapai Pak? Iya. Strategi yang akan saya lakukan pada saat pembelajaran. Mungkin saya akan menggunakan metode operator learning, cooperative learning. Cooperative learning Pak. Iya. Cooperative learning. Bisa disampaikan Pak alasannya Bapak menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning ini? Iya. Alasan saya menggunakan operator learning ini Pak, karena kalau mengajar, kalau kita masuk di dalam kelas itu, kemudian kita menggunakan sistem seperti itu, siswa itu lebih cepat memahami karena karena kita menggunakan sistem berkelompok.
Jadi di dalam berkelompok itu kita membagi kelompok itu dengan cara mencari siswa yang biasa, yang sering atau yang lebih cepat memahami tentang pelajaran itu, materi itu. Jadi kita mengambil siswa itu untuk dalam satu kelompok membagi dengan teman-temannya yang lain. Oh iya. Berarti dalam strategi cooperative learning ini Bapak membuat kelompok begitu Pak? Iya, membuat kelompok. Dan Bapak tadi mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan pemahaman pemahaman awal mereka terhadap materi ini. Berarti Bapak sudah melihat kebutuhan belajar anak Pak ya? Iya. Oke, gitu Pak ya. Dalam penerapannya nanti di kelas bisa diceritakan Pak realnya bagaimana cara menerapkan strategi itu Pak di kelas? Iya. Strateginya nanti itu saya akan membagi kelompok seperti yang biasanya. Iya. Jadi saya akan menggunakan beberapa orang itu sebagai tutor sebaya Pak. Oh, tutor sebaya. Iya. Iya, saya menggunakan tutor sebaya agar siswa-siswa yang lain itu yang biasa hanya diam, pada saat ada temannya yang berdiskusi, maka dia akan aktif Pak. Seperti itu. Ikut aktif dalam proses pembelajaran itu. Luar biasa Pak ya. Berarti Bapak menerapkan strategi pembelajaran tadi ini, kemudian dengan cara membagi kelompok, di mana kelompok yang Bapak buat tadi itu berdasarkan kebutuhan belajar mereka Pak ya. Lalu Bapak tadi berarti sudah memperhatikan karakteristik peserta didik Pak ya. Dan caranya Bapak tadi itu dengan melaksanakan tutor sebaya Pak ya? Iya. Begitu Pak ya? Benar sekali. Iya. Kalau selama pelaksanaan strategi nanti ini dalam kelas penerapannya ini kira-kira atau selama kegiatan pembelajaran nanti berlangsung ini Pak, ada nggak kira-kira kendala yang bisa Bapak temui nanti? Kendala yang biasa ditemui Pak di dalam pembelajaran itu hanya yang diam itu, hanya biasa ada yang diam. Tetapi karena kita menggunakan tutor sebaya itu, menggunakan di kelompok itu, jadi siswa itu yang biasa diam akan ikut aktif seperti itu. Begitu Pak ya. Berarti nanti pada saat pelaksanaan itu Bapak mengharapkan peserta didik yang kurang aktif yang pasif itu bisa aktif lagi melalui cooperative learning, di mana teman-temannya yang memiliki pemahaman lebih itu saling berbagi, sharing melalui tutor sebaya, begitu Pak? Iya, benar sekali Pak. Iya, luar biasa. Ada lagi Pak barangkali bisa dilaksanakan untuk mengaktifkan anak-anak tadi? Iya, saya akan selalu memberikan pertanyaan kepada siswa itu agar siswa itu aktif di dalam kelas. Oh gitu Pak ya? Iya. Mungkin melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik juga mungkin Pak ya? Iya, seperti itu Pak. Iya. Berarti caranya Bapak mengatasi seperti itu Pak ya. Apa yang Bapak butuhkan untuk menerapkan strategi ini Pak dalam kelas? Mungkin alat atau bahan atau apa? Iya, yang saya butuhkan di dalam itu nanti saya akan menggunakan laptop. Kemudian saya akan menggunakan infokus, infokus atau proyektor di dalam kelas agar lebih mudah untuk menyampaikan materi kepada siswa. Itu saja Pak yang dibutuhkan itu ya. Iya, Bapak butuhkan alat-alat seperti proyektor Pak ya, laptop dan kebutuhan lainnya dalam kelas Pak ya. Lalu kapan rencananya Bapak untuk melaksanakan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan KBN besok ini? Saya akan mulai dari sekarang akan mempersiapkan kesiapan yang akan saya lakukan besok. Boleh disampaikan Pak apa yang dipersiapkan untuk besok itu Pak? Iya, untuk mempersiapkan itu besok saya akan mempersiapkan yang pertama itu adalah perangkat pembelajaran saya yang pertama. Jadi perangkat pembelajaran saya, kemudian alat-alat yang lainnya seperti infokus itu yang terutama. Ya berarti Bapak sudah mulai menyusun perangkat untuk besok, kemudian alat-alat yang dibutuhkan seperti sarana tadi Pak Bapak siapkan Pak ya. Siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk dalam rangka persiapan untuk mengajar besok? Jadi mungkin saya akan minta tolong sama
Wakasek Sarana. Ya. Wakasek Sarana untuk meminjam proyektor, untuk menggunakan proyektor di dalam kelas. Berarti untuk membantu Bapak ini melaksanakan kegiatan itu, Bapak rencana berkoordinasi dengan Wakasek Sarana. Oke. Ada lagi Pak yang mungkin bisa membantu Bapak untuk kegiatan besok? Mungkin siswa yang bisa dibantu. Ada teman-teman yang bisa ini, nanti tinggal kita minta tolong. Ada yang bisa tambahkan apa yang perlu dibantu. Begitu Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah. Supaya ini kan tujuannya untuk peningkatan mutu pembelajaran Pak ya, dan semuanya ini kan berpusat pada murid. Sampai ketemu besok Pak di ruang kelas. Siap. Dan tetap sehat. Amin. Selamat dan tetap bahagia Pak. Amin. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini membahas tentang definisi komputer. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan membacakan tentang definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengakses pembagian sumber daya. Dibutuhkan aturan-aturan atau protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem dan yang baik. Untuk kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2 membahas dari untuk kelompok 2, 3, dan 4 dipersilakan untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin memberi tanggapan tentang apa yang dimaksud dengan jaringan komputer. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4. Saya bertanya kepada kelompok 1, bagaimana jaringan itu berfungsi dengan baik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Agar jaringan dapat berfungsi dengan baik, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Baik, saya akhiri diskusi kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa lagi? Oke, silakan. Pembelajaran tadi tentang jaringan komputer kita dapat mengetahui tentang jaringan komputer dan jenis-jenis jaringan dan pemanfaatan. Terima kasih. Kesimpulan yang didapatkan pada pagi hari ini adalah tentang pembelajaran informatika, pembelajaran jaringan komputer dan jenis-jenis jaringan. Mungkin sampai di sini materi kita pada pagi hari ini, diskusi kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya di pembelajaran informatika mengenai tentang masuk pada office ya. Nanti kita akan belajar mengenai office. Oke. Mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kesediaan sama Satuan untuk mengambil doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengambil pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Pak Ahmad setelah melaksanakan praktik mengajar di kelas tadi? Alhamdulillah, agak sedikit nervous Pak. Oh, nah. Agak sedikit nervous Pak. Alhamdulillah, aman-aman. Tetap sehat Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini Pak, setelah kita mengikuti kegiatan praktek mengajar tadi dalam kelas, kita laksanakan supervisi akademik. Nah, ada beberapa catatan-catatan yang bisa diambil dari kegiatan tadi itu, dan saya ingin mendapatkan konfirmasi beberapa hal dari Bapak. Sesuai dengan rencana kemarin Pak, waktu kita berdiskusi di hari Senin kemarin tentang pelaksanaan kegiatan praktek mengajar hari ini, yaitu Bapak akan mengajar mata pelajaran informatika di kelas 10E dengan judul dengan tujuan pembelajaran itu adalah siswa bisa mampu memahami tentang jaringan internet, kemudian membedakan jaringan internet baik yang menggunakan kabel maupun yang kabel. Lalu strategi yang Bapak ingin laksanakan di pembelajaran itu adalah cooperative planning dengan membentuk kelompok di mana di dalamnya nanti Bapak ingin mengaktifkan mereka melalui kegiatan tutor sebaya. Dan alat dan bahan yang Bapak gunakan itu adalah proyektor dan laptop. Ya. Begitu Pak ya yang kemarin direncanakan. Tadi Bapak sudah dilaksanakan ya. Oke Pak, sesuai dengan rencana kegiatan itu Pak, boleh disampaikan Pak kira-kira menurut Bapak apa yang sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan kemarin itu? Baik Pak, dalam proses pembelajaran tadi saya sudah melaksanakan beberapa yang sesuai dengan perangkat pembelajaran, pendahuluan. Di dalam pendahuluan tadi itu saya sudah menyampaikan memberikan salam, kemudian bertanya kepada mereka, tanya kabar, kemudian saya mengecek kehadiran siswa, berapa hadir dan berapa yang tidak hadir, mencari tahu kenapa tidak hadir dan lainnya, kemudian berdoa, kemudian persepsi, kemudian saya juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada lagi Pak barangkali mau ditambahkan kegiatan tadi? Di dalam kegiatan tadi setelah saya masuk di pendahuluan, saya langsung ke inti di dalam inti pembelajaran tadi
saya sudah melakukan program yang saya akan rencanakan kemarin, yaitu cooperative learning, yaitu saya sudah membentuk kelompok, ya, dan saya sudah melakukan atau melaksanakan itu menjadikan satu orang atau seseorang jadi tutor sebaya. Ya Pak, berarti sesuai dengan rencananya Bapak, iya, dan Bapak sudah laksanakan. Saya juga tadi sudah membersamai Bapak di dalam ruang kelas. Bapak sudah melaksanakan di pendahuluan tadi ada salam, iya, ya. Kemudian Bapak sudah menanyakan kabar, kemudian sudah mengecek kehadiran peserta didik, lalu berdoa, kemudian melakukan persepsi, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan dalam kegiatan inti tadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran cooperative learning, di mana tadi sudah bentuk kelompok dan sudah melaksanakan tutor sebaya. Itu Pak ya? Iya, benar sekali. Oke, Pak. Selanjutnya Pak, dari kegiatan praktek mengajar yang dilaksanakan tadi Pak, adakah kira-kira hal-hal yang tertinggal atau terlupakan Pak dilaksanakan sesuai dengan rencana kemarin itu Pak? Iya, di dalam proses pembelajaran tadi ada beberapa hal yang ketinggalan dari rencana saya sebelumnya atau rencana saya kemarin, yaitu di dalam diskusi. Iya, di dalam diskusi itu, di dalam melakukan diskusi, saya lupa untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada saya. Ya, itu yang ketinggalan. Bertanya ya, berarti yang tertinggal tadi itu lupa. Iya, lupa untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya Pak ya. Ada lagi Pak barangkali yang tertinggal? Kemudian yang tertinggal juga, saya lupa memberikan tugas kepada siswa yang akan dibahas atau materi yang akan dibahas pada pertemuan tadi. Berarti Bapak juga tadi lupa memberikan tugas kepada siswa dalam kelompok, sehingga mereka bisa membahas tugas itu dalam kelompok tadi Pak ya. Iya. Begitu Pak ya. Kemudian bagaimana dengan kegiatan tutor sebaya Pak? Dalam pengamatan tadi kan saya lihat belum ada yang ini bergerak untuk saling berbagi, atau bagaimana Pak, bisa dijelaskan tadi? Iya, oke. Itu saya akan memberikan pertanyaan pemantik buat kelompok, iya, agar di dalam kelompok itu bisa melakukan diskusi, bisa melakukan diskusi agar kelompok itu atau siswa yang pasif itu bisa dibantu oleh temannya yang sudah memahami atau yang sudah paham, atau yang disebut dengan tutor sebaya. Apakah dalam kegiatan tadi itu terlaksana Pak yang itu? Itu belum terlaksana secara maksimal, masih ada yang kurang. Oke Pak, ya, Bapak sudah merefleksi diri tadi bahwa ada beberapa hal yang tertinggal. Nah, selama kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang Bapak sudah buat tadi itu, yaitu tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, kemudian juga tidak memberikan tugas lebih awal kepada peserta didik untuk mereka bahas dalam diskusi kelompok, kalau tadi juga belum maksimal untuk pelaksanaan tutor sebaya. Oke Pak, selanjutnya boleh Pak disampaikan menurut Bapak kira-kira ke depannya ingin seperti apa Pak untuk lebih mengembangkan diri berdasarkan kegiatan pembelajaran tadi itu Pak? Iya. Jadi untuk kedepannya Pak, saya akan lebih meningkatkan lagi kualitas pembelajaran, terutama kalau saya akan melakukan proses pembelajaran seperti yang tadi, yaitu cooperative learning, maka saya akan terlebih dahulu memberikan
tugas atau memberikan topik kepada kelompok yang saya bagikan, agar di dalam kelompok itu membahas mengenai tentang materi itu dan akan didiskusikan ke kelompok-kelompok lain seperti itu. Iya. Ada lagi Pak mungkin yang bisa ditambahkan rencana perbaikan ke depannya? Di dalam memberikan sebuah diskusi, di dalam memberikan sebuah diskusi, saya akan lebih mengaktifkan lagi seorang siswa itu. Saya akan mengaktifkan siswa agar siswa itu lebih aktif dalam belajar, Pak, seperti itu. Kemudian juga saya akan selalu memberikan menjadikan kelas itu senyaman mungkin agar siswa itu lebih baik, lebih nyaman, lebih senang belajar di dalam kelas. Oke Pak, berarti rencana tindak lanjut Bapak nanti itu adalah dengan model pembelajaran seperti ini tadi, ya, strategi pembelajarannya itu cooperative learning dalam bentuk kelompok. Bapak akan terlebih dahulu memberikan tugas ke dalam kelompok, dan mereka bahas sehingga mereka bisa diskusikan, kemudian mereka bisa paparkan. Kemudian juga Bapak ingin mengaktifkan teman-teman yang sudah memiliki pemahaman lebih dari temannya untuk saling berbagi melalui tutor sebaya. Semacam itu Pak ya. Dan Bapak ingin membuat suasana kelas itu lebih kondusif, nyaman, membuat perasaan siswa itu, kesejahteraan psikologis anak itu lebih muncul Pak. Benar sekali. Mungkin dengan ice breaking, mungkin begitu Pak ya. Iya. Ya, sehingga dan Bapak juga ingin membuat semua model kegiatan pembelajaran itu berpusat pada murid. Dengan membuat kelompok belajar, kelompok siswa yang berdasarkan pada kebutuhan murid Pak ya. Iya, benar sekali. Saya kira ini sangat luar biasa Pak, dan saya juga banyak belajar dengan kegiatan ini Pak. Mudah-mudahan kita juga bisa memperbaiki semua kekurangan-kekurangan yang kita miliki supaya ke depan kita ini bisa lebih memperhatikan kebutuhan belajar siswa, dan juga pembelajaran kita ini bisa berpusat pada murid. Ya, terima kasih sekali lagi Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak, terima Dan kasih. bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.